Oke, kalau hujan turun bagaimana? Saya tanya dulu. Lanjut. Siapa yang mengatakan hujan buruk? Hujan itu negatif. Kita pastikan. Kalau hujan negatif, ini menjelang hujan mulia ya. Kalau hujan, siapa yang berani hujan-hujan bareng saya di sini? Wani ya? Anda ini khalifah, Anda ini pemimpin rahmatan lil alamin, nggak hanya memimpin manusia, Anda memimpin rumput, memimpin air, memimpin udara, memimpin lingkungan hidup, memimpin awan. Sekarang ketika Anda kumpul, semua yang Anda pimpin ingin datang. Tadi air bilang saya di awan, Cak, saya boleh ikut nggak? Monggo. Itu akhirnya begini saya memikirkan, apa hak saya melarang air ikut bersarasian di sini? Loh, kok air ikut bersarasian? Loh, kamu tanya riwayat Nabi Sulaiman dengan semut, dengan binatang, dengan semuanya. Kamu tanya riwayat Nabi Ibrahim dengan gunung, Nabi Muhammad dengan gunung. Emang tidak ada komunikasi emang komunikasi hanya antar manusia yang sekolah. Komunikasi kan Anda juga bisa sama batu, sama rumput, sama siapapun kan komunikasi. Kan kalau kesepian nggak punya pacar malam minggu, kalau kucingnya guyon gitu. Anak kucing nggak masalah, nih sing duwe wedhus dulu. Duwe wedhus kan duwe iyang, akhirnya wedhusnya dipeloni ngono kan. Iku metu aswatama ya. Oke, bismillah. Ya, rendah hati ya. Kalau salah ya ketawa aja. Kan setiap orang punya kekonyolannya masing-masing. Saya juga punya kekonyolan. Saya jangan pikir dengan Anda yang dokter dan pintar bahasa Arab tidak punya kekonyolan. Dia juga punya kekonyolan yang dirahasiakan. Senior kita Bapak Kamal Firdaus yang tokoh hukum sejak tahun 70-an di Jogja ini juga saya tahu persis konyol-konyolnya, sebagaimana dia tahu persis konyol-konyol saya. Kalau manusia tidak punya kekonyolan, silakan menjadi Tuhan atau malaikat. Kan gitu. Elek rupanya ya masalah, kalau udah bodoh sih ya masalah gitu loh. Kalau rodo pokok-pokok sih ya masalah nih, panggonannya ini sing bawah gitu loh. Kayak mau presiden. Kalau kan pantas-pantasin. Oke ya. Oke, nanti ini kuncinya adalah apa bedanya? Ini, kalau Anda ngomong Muhammad tadi, Ustaz kita ngomong, kalau Muhammad itu kan salah satu rumusannya Muhammadun Basyarun wal huwa yaqul bainal hajar. La kal basyari wal huwa yaqul. Muhammad itu manusia biasa. Tapi dia bukan manusia biasa. Artinya dia tidak sembarang manusia. Dia adalah mutiara di antara batu-batu. Nah, orang modern gara-gara terbiasa demokrasi tidak lagi belajar membedakan bedanya manusia dengan manusia. Gitu ya. Jadi orang udah nggak ngerti lagi mana manusia bermusuh, mana tidak. Nah, kita nanti ngomong karakter dan kepribadian dengan setting Nusantara dan seterusnya. Cara pembelajaran kita adalah, loh, ada bedanya memang. IQ aja ada di bawah 100, ada sampai 160 kok. Jadi ada yang manusia mutiara itu ada. Semut saja ada ratunya kok. Kambing saja ada pemimpinnya kok. Macan saja raja rimba kok. Jadi Tuhan mau bikin batu digosok jadi ake, terus laku. Tapi sehebat-hebat kamu menggosok ake, dia tetap tidak punya takdir mutiara. Nah di Indonesia Anda tidak mengerti bedanya mutiara sama batu, dan tidak ada kuliah, tidak ada kurikulum yang mengajari Anda untuk mempelajari manusia. Batu yang mana, kerikil yang mana, kerakal yang mana, tembaga, manusia perak, manusia emas, manusia berlian, inten, mutiara. Anda tidak punya wacana itu, sehingga yang menang adalah yang punya uang, yang punya kapital, yang punya modal, sehingga dia bisa ambil batu yang murah, terus dicat-cat seperti mutiara, terus diumumkan, dicapreskan, jadi. Anda tidak ngerti. Nah itu cuma waktu dicat, itu yang kamu emas tenan, itu pokoknya bangsa ya. Gitu. Maka Anda harus
10 tahun jatahnya, nanti saya kasih tahu 10 tahun jatah Anda untuk memahami manusia satu. Untuk memahami manusia. Nggak apa-apa, nanti kita cari bersama-sama. Kita nggak ada mangkel-mangkelan. Kita ini tidak membenci orang Barat, tidak boleh benci orang Barat. Kita tidak boleh benci Cina, kita tidak boleh benci Arab, dan apapun kita tidak benci. Yang kita cari bersama-sama adalah penataan yang proporsional sebuah dunia baru. Gitu loh, proporsional pada tempatnya. Nah, proporsinya bisa proporsi demokrasi, bisa proporsi budaya, bisa proporsi rasa, bisa juga macam-macam itu proporsinya. Nah, hukum adalah padatannya. Nanti kita akan ngomong bersama mengenai hukum. Jadi ada yang kita butuhkan itu manusia hukum. Tapi kalau Anda ingin mencari manusia hukum, Anda harus bangun dulu manusia akhlak. Kalau Anda tidak akan bisa punya manusia akhlak kalau Anda tidak punya yang lebih tinggi, yaitu manusia takwa. Nah, ini struktur takwa, akhlak, hukum ini kalau nggak dipahami, misalnya kalau di fakultas hukum kan ada filsafat hukum, ada moral hukum, ada akidah hukum yang menjadi sumber dari setiap pasal hukum dan seterusnya. Itu harus kita cari bersama-sama. Aku nggak ngerti kurikulumnya ono agak gak masalah, Pak. Saya dulu kuliahnya ekonomi ya, saya sebagai calon konglomerat ini. Sepuluh kiri ya. Surana ya. Mau kuliah ekonomi gitu, mau gara-gara temennya Pak Kamal namanya Romdonaning SH. Itu satu wilayah sama saya di Kadipaten, dan dia itu sering ngejek saya. Dia tahu kalau saya jarang masuk sekolah gitu kan, nggak mungkin lulus gitu kan di SMA. Akhirnya dia kalau ketemu pagi-pagi dia berangkat sekolah, saya berangkat sekolah, dia ngopo sekolah nungguin ora mungkin lu mesti ora lulus, apa meneh mlebu UGM ora mungkin gitu kan. Aku ditantang ngono iku akhirnya tak bikin lulus. Jadi guru-guru saya kalau melihat teknis nilainya saya pasti tidak lulus. Tapi harus ada dimensi politik lain yang membuat lulus. Dan saya jadi anak yang sangat mengancam sekolah. Gitu, akhirnya guru-guru rapat ini saya usul Pak Giyarso, kepala sekolah Pak Giyarso, daripada kita repot setahun lagi, sudah Ainun diluluskan. Lulus lagi. Nilainya ya 4,5, ini lulus akhirnya. Tapi lumayan Ramadan nggak tahu sampai hari ini. Kasus lulus saya itu kan lulus politis kan gitu. Lulus security gitu ya. Terus saya masuk UGM, tak lebih tapi masih kedokteran saya diterima, teknik sipil saya diterima, arsitektur saya diterima, ekonomi saya diterima. Yang nggak diterima di fakultas sastra angkel aku. Sastrawan ini. Angkel temen aku. Lu masa saya diterima di psikologi diterima, di fakultas-fakultas yang serem-serem diterima, di sastra nggak diterima, mas aku mas. Akhirnya tak sepakati. 5 tahun lagi saya akan ceramah di fakultas sastra. Terus Tuhan panik. Kalau Pak Kabulki ngamuk tenan nih. Akhirnya 5 tahun kemudian saya diundang untuk kuliah umum di Fakultas Sastra UGM. Makanya yang mereka, kamu jangan anti orang Arab, Nabi Muhammad orang Arab, kamu itu. Maju mas, yang tadi pidato yang pertama, betul antum. Yang tadi pidato pertama apa tadi? Jadi tadi pidatonya kan gini mas, ini tangannya gini, ini actingnya tuh begini. Sebaiknya belajar nonton RCTI atau MNC ya. Agar supaya Indonesia bisa menjadi negara maju. Mosok acting suka tiru itu. Selamat hari Nyepi. Duitnya di Fadal Ustaz, Fadal Aman. Silakan mas, ayo mas, tadi. Saya mau dialog mengenai judul supaya nanti narasumber bisa tidak harus dari awal bicaranya, gitu.
Ayo mas. Ah, coba. Cara meletakkan tangan. Nah, itu. Nggak apa-apa, itu perlu loh. Anak kan dari Persija pidato ini. Bangsa Indonesia yang saya hormati, ya. Mbok koyo Bung Karno. Nehru pernah salah. Soeharto pernah salah. Karl Marx pernah salah. Semua tokoh di dunia pernah salah. Tetapi Muhammad tidak pernah salah. Dan nanti di atas ya, laptop discussing. Sebelumnya sebelum diskusi saya minta, karena bahannya sama dengan judulnya. Ini kan judulnya Anda kita baca lagi, berkepribadian dalam kebudayaan Nusantara sebagai ikhtiar mempertahankan karakter bangsa. Saya sangat setuju dan saya ingin Anda tepuk tangan untuk yang menciptakan judul itu. Mas, mikrofonnya dipegang. Semua dikasih mikrofon. Mas semua menyanyikan ikut Kiai Kanjeng ini semua untuk meneruskan bahwa kita berdiri untuk Indonesia Raya dengan ikhlas, kita berdiri untuk himne UI dengan ikhlas, dan kita melakukan semua pada malam hari ini karena kita akan mengalami zaman baru. Jangan kaget kalau tahun ini Anda mendapat presiden yang lebih culas, lebih monster, lebih kacau, jangan kaget. Tapi Anda konsentrasi aja membangun kepribadian Anda. Nanti jatahnya 10 tahun, mulai 2024-2025 Anda akan jadi pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing. Sekarang sadar diri benar, bangun kepribadianmu, bangun Nusantara dan Indonesiamu. Kan 10 tahun lagi kan sudah umur berapa? Sudah mulai wakil dirjen sudah bisa itu. Tenang aja. Nanti akan ada zaman baru. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kita ngomong sambil setengah nekat supaya Allah kok ngawur kan ngomong dulu lah. Ini ya terus pripun meleh. Ini gitu saya. Nah kita bisanya berdoa dan yakin ya. Kalau kita tidak yakin sama doa kita terus nanti Tuhan ngomongnya lain lagi. Misalnya ya Allah apa mungkin ya ada zaman baru. Terus Tuhan bilang, lah kowe dhewe ra yakin kok. Nah sekarang kita yakin pokoknya 10 tahun lagi. Tahun 2000, karena perjanjian 500 tahun sudah lewat. Sekarang kita sedang melakukan transisi untuk menuju Nusantara Raya yang akan kita bangun bersama. Gitu ya. Nah, terus kalau Tuhan masih marah, kamu kok yakin-yakin amat? Kan saya yang mentakdirkan semuanya loh. Nek gak yakin, jari gak yakin. Nek yakin disalah. Mau sampai lu karepe nopo. Saya sebagai orang Arab berani seperti itu. Saat ngomong Arab itu loh, terus Arab itu gak pinter. Dilolok mau jadi mempengaruhi Indonesia, menghancurkan kepribadian Indonesia. Bapak, gak masalah. Insya Allah kalau lama sama Arab Mas. Siapa yang mau menjawab pertanyaan Anda? Anda? Sekarang kalau PNS itu namanya apa? Pegawai. Mas, ini mikrofonnya ini biar masuk saja. PNS itu kepanjangannya. Mikrofonnya saya kasih itu untuk dipakai. Pegawai negeri sipil. Kenapa bukan pegawai negara? Kok pegawai negeri? Why? Negeri ini gimana nih urusannya nih? Kapan negara, kapan negeri? Kenapa lagi tadi padamu negeri bukan padamu negara? Padamu negara. Kenapa kok negeri? Menurut Anda kenapa kok pegawai negeri sipil bukan pegawai negara sipil?
Wah, ini ada hubungannya nggak nanti sama filsafat hukum dan konstitusi? Silakan jawab. Ya, ayo Mas. Ini sebelumnya saya belum pernah mendengar perbedaannya Pak. Tapi kalau saya berpikir kalau negara itu lebih pada unsur politiknya Pak. Kesatuan politik, kenapa itu disebut negara. Tapi kalau negeri itu bisa lebih cakupannya lebih luas. Oke. Negeri bisa termasuk orangnya, Yes. alamnya, dan Oke. lain sebagainya. Oke. Kalau birokrasi itu nyambungnya ke negara atau ke negeri? Birokrasi. Kata birokrasi nyambungnya ke negara atau ke negeri? Negara. Negara. Kenapa namanya pegawai negeri? Katanya negara, birokrasi nyambungnya ke negara. Kenapa disebut pegawai negeri kok nggak pegawai negara? Ayo deh. Pak Dekan tolong gini-gini nih sekali-sekali ada sarasian kecil di kampus ya. Karena gini prakteknya. Kalau pegawai negara jelas undang-undangnya, konstitusi. Nah, kalau negeri itu bahasa budaya, bahasa yang lebih luas. Nah, kenapa disebut pegawai negara Republik Indonesia? Karena pegawai itu taat kepada siapa? Harus patuh kepada siapa? Pegawai itu harus taat kepada siapa? Kepada negara. Kepada negara, kepada undang-undang negara. Makanya kenapa kok tidak disebut pegawai negara? Wong dia harus taat. Apa ada undang-undang negeri, Pak Kamal? Yang ada undang-undang negara. Kenapa? Jadi kalau negeri sama negara tidak diproporsikan secara benar, kita boleh mengubah nama Allah. Kan bisa buruk, ada kekuatan hukumnya. Pak Muzamil, nah ini contoh begini. Ini contoh orang dari negeri Madura. Dia punya kedutaan besar di Arab Saudi. Jadi di sana ada kedutaan besar Republik Indonesia, ada kedutaan besar Republik Madura. Itu di Mekah ada itu. Anda kalau ke sana tidak usah ke KBRI, KPRM saja. Mudah, dapat apa-apa itu mudah. KTP bisa dipalsukan. Oke, terusin, saya nggak banyak-banyak. Jadi kalau gitu dibiarkan saja pegawai negeri apa sebaiknya diubah menjadi pegawai negara menurut Anda? Tetap negeri. Kenapa? Saya baru paham kayak perbedaan negeri dan negara ketika negeri itu adalah ketika dia mengabdikan dirinya kepada negeri itu, pada Indonesia. Negara itu adalah sebutan untuk keluar. Oke, saya belok dikit, tetap dalam konteks ini. Itu kalau ada orang kerja sebagai pegawai negeri di kantor kabupaten, dia taat kepada bupati apa tidak? Taat. Hah? Bener nggak pegawai taat sama bupati? Salah. 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 Bener apa salah? Salah. Bener nggak karyawan atau pegawai itu taat kepada bupati? Salah. Salah. Taat kepada gubernur, taat kepada presiden? Ya, taat kepada undang-undang, Pak. Ya? Taat kepada undang-undang. Taat kepada undang-undang. Kenapa bupati boleh pada posisi harus taat kepada undang-undang? Boleh nggak bupati mencat PNS? Iya. Boleh. Nggak boleh, Pak. Lalu Pak. Nah, maksud saya gini, pokoknya tolong ini diurus ya besok ya. Ini nggak jelas ini negara kita ini, ya. Nah, gimana? Apakah ada bupati tahu bahwa dia bukan pemimpinnya di situ? Dia bukan orang yang paling berkuasa. Ada nggak bupati yang tahu bahwa dia bukan yang paling berkuasa di kantornya? Ada nggak? Semua yakin dan merasa dia yang paling berkuasa di kantornya. Benar nggak? Salah. Presiden itu tahu nggak bahwa dia itu TKI nomor 1? Tenaga kerja Indonesia diupah oleh rakyatnya, tahu nggak dia? Jadi kalau disebut RI 1 benar apa salah? Masuk akal nggak RI 1?
Tolong diurus ya. Ini cuma contoh aja kok, cuma contoh aja. Jadi nggak harus diselesaikan malam hari ini. Kalau saya, kata negeri itu menjadi alat mengkamuflase di mana pegawai akhirnya tidak taatnya itu kepada undang-undang, tapi taat kepada atasan. Benar nggak taat sama atasan? Salah. Anda pelajari birokrasi di Jerman, di Inggris, dimanapun, tidak ada yang namanya taat sama atasan. Nggak ada. Taat itu kepada undang-undang. Jadi kalau Anda cari paspor, yang nanda tangani tidak harus kepala imigrasi. Kalau Anda bikin KTP, yang nanda tangani tidak harus camat, tidak harus bupati. Tukang sapu di kantor kecamatan boleh nanda tangani. Yang penting ada tanda bahwa sudah ada yang mengesahkan di antara para pegawai yang statusnya sama dengan camat, yaitu taat kepada undang-undang. Gitu loh Mas. Masuk akal enggak? Jadi kalau Anda nanti dicegat polisi, mana KTP-nya, bilang, loh saya yang tanya mana KTP saya. Polisi pemerintah itu kita bayar untuk nyatet siapa kita. Kita kasih biaya untuk beli kertas, beli printer segala macam untuk nyatet siapa saya. Jadi kalau Anda dicegat di jalan, mana KTP-nya? Saya bilang, sekolah aku ayo. Dia harus tahu rakyatnya. Dia harus tahu rakyatnya siapa. Maka harus punya database. Punya kan? Birokrasi Republik Indonesia database yang benar mengenai rakyatnya. Punya apa enggak? Catatan kartil detail mengenai rakyatnya. Punya enggak? Belum tentu. Kalau Anda beli singkat disuruh ngisi, bisa nggak Anda ngisi nama gendul, alamat ID? Bisa jalan nggak singkatnya? Bisa. Jadi itu aturannya beneran apa pura-pura? Nah, tolong dibenahi Pak. 10 tahun lagi nggak boleh ya? Ya, jelas ya. Kamu ketua DPR ya? Ini contoh, selebihnya banyak sekali hal-hal yang. Jadi misalnya pemahaman mengenai KTP, paspor, itu bukan rakyat yang butuh KTP. Pemerintah yang butuh ngerti siapa rakyatnya, dia punya identifikasi, terus dia yang harus nyatet. Malah kita yang disuruh melamar untuk bikin KTP. Nah gunanya kamu tak upahin gaya apa? Pokoknya gaya seperti aku hari ini. Mau sono burung di omah bosnya itu mana KTP-nya? Loh, nanti aku bodoh, gue malah takkan aku. Tapi jangan langsung dilakukan besok pagi. Wong polisinya yang tidak paham, wali kotanya tidak paham, presidennya juga tidak paham. Mau bagaimana? Wong panjang tidak paham semua, sehingga mereka semua insya Allah tidak ada yang masuk neraka. Soalnya begitu dimasukkan neraka, terus ada malaikat yang bilang, lu kok masuk neraka ini tidak ngerti ya? Jadi tidak masuk neraka. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, bodoh lah. Tidak ngerti apa-apa balik ya loh. Lu kamu kok malam minggu berzina? Mau kok berzina? Lu kok tahu jadi bodohmu? Lu bodoh nggak tahu? Lu malah nggak masuk surga, nggak masuk neraka, enggak gue. Aduh, bodoh kok nggak bian-bian kan? Bukan kadung ben malam minggu ya.